Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Hasna Nugroho, NIM belakang 058. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang indera pendengaran manusia, yaitu telinga. Nah, telinga adalah organ pendengaran dan keseimbangan yang terletak di kedua sisi kepala. Telinga berfungsi untuk menangkap dan memproses suara, sehingga kita bisa mendengar, berkomunikasi, dan memahami lingkungan sekitar kita. Nah, kita akan membahas beberapa poin penting pada telinga, yaitu bagian-bagian telinga, fungsi-fungsi telinga, cara kerja telinga, penyakit atau kelainan telinga, dan yang terakhir yaitu cara memelihara kesehatan telinga. Nah, ini bagian-bagian telinga. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang pertama, telinga luar. Telinga luar terdiri dari dua bagian. Yang pertama, ada daun telinga atau pinna. Yang kedua, ada saluran telinga luar atau mentus auditorius externus. Nah, pinna itu adalah bagian yang terlihat dari telinga dan terbuat dari tulang rawan yang dilapisi oleh kulit. Nah, saluran telinga luar yaitu saluran yang menghubungkan daun telinga dengan gendang telinga atau membran timpani. Yang kedua ada telinga tengah. Telinga tengah adalah rongga berisi udara dan terdiri dari bagian-bagian seperti berikut. Yang pertama, ada gendang telinga. Yang kedua, ada tulang pendengaran. Yang ketiga, ada tuba Eustachius. Nah, gendang telinga adalah selaput tipis yang bergetar saat menerima gelombang suara dari saluran telinga luar. Yang kedua, tulang pendengaran dibagi menjadi tiga. Yang pertama, melus, yaitu menempel pada gendang telinga dan menerima getaran pertama. Yang kedua, ada incus, yaitu meneruskan getaran dari melus ke steps. Yang terakhir, ada steps, yaitu mengirimkan getaran ke jendela oval di telinga dalam. Nah, yang terakhir, ada tuba Eustachius, yaitu menghubungkan telinga tengah dengan tenggorokan atau nasofaring. Selanjutnya ada telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari struktur yang berperan dalam pendengaran. Yang pertama ada cochlea. Yang kedua ada saluran setengah lingkaran. Yang ketiga ada vestibule. Nah, cochlea atau rumah siput yaitu berbentuk spiral terdapat organ corti yang terdiri dari sel-sel rambut kecil. Yang kedua ada saluran setengah lingkaran atau semicircular canals, yaitu saluran yang dipenuhi dengan cairan dan dilapisi oleh sel-sel rambut. Nah, ketika kepala bergerak, cairan di dalam saluran bergerak merangsang sel-sel rambut dan mengirim informasi posisi ke otak. Yang terakhir, ada vestibule, yaitu ruang depan atau vestibule terletak antara koklea dan saluran setengah lingkaran. Nah, ada fungsi telinga. Fungsi telinga luar. Telinga luar berfungsi sebagai organ pelindung untuk gendang telinga, berguna untuk mengumpulkan dan memandu suara dari lingkungan sekitar dan mengarahkannya ke gendang telinga. Daun telinga berfungsi untuk menangkap gelombang suara dari lingkungan dan mengarahkannya ke dalam telinga. Kedua, saluran telinga luar atau meatus auditorius externus berfungsi untuk mengarahkan gelombang suara ke gendang telinga dan melindungi telinga dari debu, serangga, dan kotoran dengan serumen. Fungsi telinga tengah yaitu memiliki fungsi utama dalam proses pendengaran dengan meneruskan dan memperkuat gelombang suara dari telinga luar ke telinga dalam. Nah, gendang telinga ini berfungsi untuk menangkap gelombang suara, mengubahnya menjadi getaran. Nah, yang kedua ada melus, incus, dan steps berfungsi memperkuat dan meneruskan getaran suara dari gendang telinga ke jendela oval di telinga dalam. Yang terakhir ada tuba Eustachius berfungsi menyeimbangkan tekanan udara di dalam telinga tengah agar gendang telinga dapat bergetar dengan optimal. Nah, ini fungsi telinga dalam yaitu untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal saraf dan menjaga keseimbangan tubuh. Nah, di sini ada koklea yang berfungsi untuk mengubah getaran suara dari telinga tengah menjadi impuls listrik. Yang kedua, ada saluran setengah lingkaran, yaitu semicircular canals, berfungsi untuk membantu menjaga keseimbangan tubuh. Yang terakhir, ada vestibule, yaitu berfungsi dalam mendeteksi posisi kepala dan gerakan linear, serta membantu menyeimbangkan tubuh dengan mengirimkan informasi ke otak. Nah, berikutnya cara kerja telinga. Ini ditangkap dari gelombang bunyi
kemudian ke daun telinga, lalu ke lubang saluran telinga, kemudian menuju gendang telinga, lalu diteruskan ke tulang pendengaran, kemudian ke rumah siput, dan diteruskan menuju saraf pendengaran, lalu otak, sehingga yang terakhir bunyi dapat terdengar. Nah, ini ada penyakit dan cara memelihara kesehatan telinga. Penyakit yang sering terjadi pada telinga yaitu otematoma, yaitu telinga bunga kol. Yang kedua ada penyumbatan. Yang ketiga ada perikonditris, yaitu infeksi pada tulang rawan. Yang keempat ada radang telinga. Yang kelima otosklerosis. Yang terakhir ada tinnitus. Nah, cara memelihara kesehatan telinga yaitu dengan menghindari bunyi yang terlalu keras, merubah berbagai kebiasaan yang dapat mengurangi kemampuan mendengar, menggunakan penyumbat telinga yang dapat mengurangi kerasnya suara, jauhi kebiasaan merokok, dan yang terakhir, jangan membersihkan bagian dalam telinga menggunakan kapas atau cotton bud. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.